tahapan penjaringan yang saat ini masih terus digelar oleh DPD PDIP DKI Jakarta akan pasti diusung oleh PDIP. PDIP memang Zakia merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri karena kursi atau perolehan suara dalam pemilu legislatif lalu merupakan partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di DKI Jakarta. Dan hal tersebut juga memang masih terus dikonfirmasi apakah 34 calon atau yang sudah hadir terkonfirmasi ada sebanyak 26 bakal calon gubernur ini menerima jika nanti keputusan hasil penjaringan akan dibawa ke pleno DPP PDIP dan akhirnya tidak mengusung calon tersebut. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, nanti ada rekomendasi dari mereka-mereka yang dilibatkan oleh DPP partai, yaitu dari para ahli psikologi itu, dan kemudian juga dengan pemetaan dari internal partai. Di banyak daerah banyak juga yang langsung itu kita rekomendasikan. Karena sekali lagi kita tidak ingin menjaga jarak antara harapan rakyat dengan keputusan yang diambil oleh DPP partai. Karena itulah dua jalan tadi, pintu DPD dan DPC partai. Dan kemudian pintu DPP partai merupakan kombinasi yang telah diatur di dalam peraturan partai. Ya, dari total 26 bakal calon yang saat ini tengah mengikuti tahapan psikotes dan juga lanjutan uji kepatutan dan kelayakan nanti akan direncanakan dilangsungkan dengan wawancara. Menurut informasi yang kami terima, 26 nama tersebut nanti akan mengerucut pada 5 nama. 5 nama ini yang mendapatkan penilaian atau lulus begitu dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP PDIP dan nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk ditentukan. Dan juga Zakia ditegaskan bahwa hasil penjaringan yang dilakukan hari ini nantinya akan disesuaikan dengan proses survei di mana PDIP akan bersikap realistis melihat siapa calon yang paling tinggi elektabilitasnya akan memungkinkan untuk diusung. Hal tersebut juga sudah kami tanyakan kepada beberapa calon, apakah calon-calon atau bakal calon yang mendaftar ini terutama yang berada dari luar kader PDIP sendiri merasa keberatan dan merasa khawatir jika misalnya nanti nama mereka lolos dalam tahapan penjaringan namun tidak diusung dalam Pilkada DKI 2017 nanti. Beberapa calon menyatakan sudah mendengar hal tersebut dari panitia. Panitia penjaringan atau panitia Bapilu ini juga sudah menegaskan sebelumnya bahwa nama-nama yang akan disaring pada proses penjaringan yang masih akan terus berlangsung ini belum bisa dipastikan akan diusung atau mendapatkan tiket untuk maju nanti bersaing pada Pilgub DKI 2017, namun nama tersebut masih akan terus digodok, dilihat terus dari survei dan elektabilitas dan juga di samping itu masih akan terus dibandingkan dengan upaya penjemputan bola yang dilakukan oleh DPP PDIP saat ini, yaitu melihat berbagai kader PDIP yang ada atau menduduki posisi kepala daerah yang dinilai cukup berhasil. Zakia. Ya baik, terima kasih Jessica Wawor atas informasinya. Pemirsa, PDI Perjuangan telah menyiapkan strategi lain untuk memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta, termasuk wacana berkoalisi dengan Partai Gerindra. Ya, namun Gubernur DKI Jakarta alias Ahok yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan menepis adanya koalisi politik untuk bertarung dengan dirinya di Pilgub DKI 2017 mendatang. Kisah sukses duet PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra pada Pilgub 2012 silam menjadi pengalaman manis yang mungkin saja bisa terulang pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Bagaimana tidak, pasangan Jokowi Ahok yang diusung PDIP dan Gerindra berhasil memenangkan Pilgub DKI 4 tahun silam, sekaligus mendongkrak perolehan suara kedua partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu. Kini, sinyal kembalinya duet politik kedua partai tersebut mengemuka. Di tengah sulitnya mencari tokoh untuk menandingi tingginya elektabilitas dan popularitas cagup independen, sang petahana Basuki Cahayapurnama. Terlebih, terdapat kesamaan beberapa nama yang berniat maju sebagai pemimpin Jakarta melalui PDIP dan Gerindra. Kata siapa? Bu Mega belum bilang ada kemungkinan itu. Partai besutan Megawati Soekarno Putri kini terlihat gamang melihat fenomena elektabilitas Ahok yang hingga kini masih menguasai sejumlah survei. Keresahan PDIP bertambah saat munculnya desakan dari sejumlah pihak agar PDIP mengusung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Kami menyambut positif
Ini langkah awal bagaimana masyarakat merespon kehadiran Bu Risma. Akan tetapi ini kan bukan dari mesin partai. Kalau dari mesin partai sekarang ini kita gerakan adalah melalui pendaftaran dan pengusulan, maka muncul 32 nama yang mendaftar, kemudian 2 orang yang diusulkan. Saat ini, PDI Perjuangan masih fokus melakukan uji kelayakan dan tes psikologi terhadap 32 pendaftar dari eksternal dan 2 kader internal, Boy Sadikin dan Jarod Saiful Hidayat. Dari Jakarta, Mila Amalia, Dede Rianto, Metro TV. Sempat buron dari polisi, RU 51 tahun, kepala sekolah SD Negeri Wai Putih yang diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap siswinya sendiri akhirnya menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Ambon dan Pulau-Pulau Leas Selasa pagi. RU langsung diperiksa penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polres Pulau Ambon. Penyidik juga mengkonfrontir keterangan korban yang masih duduk di kelas 5 SD itu dengan pelaku. Pemeriksaan dilakukan selama 5 jam. Sempat terjadi keributan dan adu mulut di ruangan unit PPA lantaran keluarga korban tidak puas dengan perbuatan pelaku. Pelaku langsung ditetapkan menjadi tersangka dan digiring ke rumah tahanan Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leas untuk menjalani penyelidikan lanjutan. Tersangka dikenai pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 3, pasal 82 ayat 2 tahun 2002, serta pasal 287 dan pasal 290 ayat KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ambon, Maluku, Chris Belseran, TV One mengabarkan. Ya, mungkin kepolisian pun juga terpanggil untuk juga turun segera begitu, karena kasus ini saya dan Mita nih pemirsa, ya. Kita mewawancarai paman korban. Betul, Pak Ibe saat itu ya, beberapa kemarin ya? Senin ya? 2 hari yang lalu kita sempat mewawancarai Pak Ibe dan beliau mengatakan kepala sekolah ini masih buron, belum ada saksi-saksi yang dipanggil saat itu, begitu ya. Dan itulah yang membuat kemudian keluarga merasa marah ya. Betul, tadi kita lihat, keadilan, ya, gitu tadi kita lihat sempat adu mulut dengan si pelaku begitu. Betul. Ya. Dan hanya butuh waktu mungkin 1 hari begitu ya mungkin. Ya. Kepolisian Polres Ambon akhirnya berhasil menangkap sang kepala sekolah yang sempat buron juga begitu. Ya, betul. Ya, ini kita apresiasi juga lah buat kepolisian gitu ya. Tapi kalau bicara soal ini adalah satu dari gunung es kali ya. Kejahatan seksual khususnya mungkin terhadap anak. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari kasus Yuyun di Bengkulu begitu ya, Via, kemudian muncullah kasus-kasus Yuyun lainnya begitu ya, di Bengkulu, di Ambon, juga di Maluku, kabarnya juga di Sleman terakhir juga ada begitu ya. Nah, kalau berkaca melihat kasus Yuyun, kemarin juga program Indonesian Lawyers Cup, betul, ya, juga membahas mengenai hal yang sama, dihadirkan pihak keluarga korban dan sejumlah narasumber lainnya. Dan ada satu pernyataan dari Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa, kemarin kita sempat berbincang sebentar ya, karena kemarin itu kabarnya akan bertemu dengan sejumlah menteri di bawah koordinasi Menko PMK ya. Betul, akan membahas mengenai rancangan undang-undang mengenai hukuman para pelaku pencabulan, termasuk juga anak-anak di dalamnya. Betul. Nah, ya, ini kan kalau misalnya Bengkulu mungkin sudah vonis, meskipun vonis itu bisa jadi belum juga memenangkan mereka para penegak atau penggiat perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak ini begitu. Nah, tapi apapun itu yang kejadian di Ambon ini harus menjadi perhatian dan harus kita kawal begitu ya. Jangan sampai lagi-lagi tidak ada keadilan khususnya bagi para masyarakat yang memiliki pandangan atau concern terhadap keselamatan anak begitu. Ini sudah tersambung dengan Kapolres Ambon, ada Ajun Komisaris Besar Polisi Kamaruzaman. Selamat pagi Pak Kapolres. Pak, apresiasi Pak dengan cepat begitu sang guru yang sempat buron, sang kepala sekolah yang sempat buron akhirnya ditangkap. Sejauh ini pemeriksaan bagaimana Pak? Apa pengakuan yang bersangkutan saat disidik oleh pihak polisi? Barangkali perlu diluruskan terlebih dahulu Pak Kapolres. Pelaku ini ditangkap apa menyerahkan diri Pak? Untuk kasus yang
kami terima itu dengan laporan polisi 371 bulan Mei ini 2016 tanggal 8 kemarin itu memang ada laporan terkait kasus yang terjadi di wilayah Bengkulu Darat. Itu sampai saat ini pelaku pada tanggal 10 kemarin sudah menyatakan diri. Jadi yang dilaporkan adalah kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Demikian. Polres, apa yang disampaikan oleh pelaku, Pak? Betul mengakui perbuatannya? Jadi awal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kami itu dari langsung korban, kemudian juga saksi masih dari keluarga terdekat korban, dari neneknya, kakeknya, termasuk tantenya, dan hari ini kami juga mengembang kepada rekan sekelasnya, 2 orang murid dan 1 orang guru kita akan periksa hari ini juga. Dan dari keterangan korban, memang sejak bulan Januari 2016 perilaku yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial RU umur 51 tahun ini dilakukan pencabulan dan persetubuhan. Ini keterangan dari korban. Dan awalnya memang korban diketahui oleh neneknya karena pada tanggal 14 April kemarin itu korban tidak mau sekolah. Setelah ditanya katanya takut karena memang sudah diancam oleh pelaku juga pada saat terjadi kejadian tersebut. Kemudian setelah pelaku menyerahkan diri pada tanggal 10 kemarin, kami lakukan penyidikan dan memang baru saja tadi di ruangan kami ini yang bersangkutan memang mencabuli dan melakukan persetubuhan terhadap korban. Demikian. Ada ancaman yang akan dijerat oleh pelaku ini seperti apa, Pak Kapolres? Jadi untuk agar pasal yang kami terapkan di sini ini Undang-Undang 35 tahun 2014 pasal 8182 ini tentang pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Juga Undang KUHP pasal 287 dan 64 KUHP. Jadi ancaman hukuman untuk yang bersangkutan ini 20 tahun. 20 tahun. Bisakah itu diperberat begitu Pak Komaruzzaman dengan mungkin munculnya pengakuan-pengakuan atau keterangan-keterangan saksi baru seperti adanya ancaman, adanya mungkin kekerasan juga yang dilakukan, dengan visum kah itu atau dan lain sebagainya, Pak Kapolres? Baik, terima kasih. Jadi kami berangkat dari laporan awal dari korban dan keluarga korban. Memang penerapan pasal sampai saat ini sudah kami buat berlapis dan ini yang paling berat untuk pelaku. Tentunya dari 4 pasal yang kami terapkan di sini memang mungkin kalau keterangan ini mengembang tetap pastinya kami berpedoman pada pasal yang ada terkait anak tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres AKBP Komaruzzaman. Baik, selamat pagi. 20 tahun. 20 tahun itu ancaman maksimumnya ya. Kemarin kita tahu Presiden sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual itu masuk dalam kejahatan luar biasa. Beberapa koran malah menampilkan ya, kalimat tersebut. Darurat kekerasan seksual ya. Presiden meminta